Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa El Cinta TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini bisa kembali mengikuti program Risalah Iman yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah berkenaan dengan bagaimana kita menahan emosi. Para pemirsa El Cinta TV yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita pasti menginginkan kesuksesan dan banyak faktor bagaimana agar kita sukses hidup, baik di dunia ataupun di akhirat tentunya. Ya. Nah, ternyata salah satu faktor kesuksesan kita diantaranya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan emosional ataupun mengendalikan emosi. Tatkala misalkan ada satu permasalahan, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak meluapkan kemarahan, baik secara lisan ataupun secara tindakan. Dan banyak orang yang gagal dalam mencapai cita-citanya itu dikarenakan adalah kegagalannya dalam mengendalikan emosionalnya ataupun amarahnya. Misalkan ada seorang manajer, ya, seorang pemimpin yang ketika dia marah lalu kemudian membuat keputusan yang keliru. Misalkan dia memberhentikan salah satu karyawannya, ya, padahal ya kesalahannya misalkan tidak begitu besar, ya, tapi dia membuat satu keputusan yang bisa merugikan dirinya atau juga bisa merugikan orang lain, termasuk terutama merugikan orang yang diberhentikannya itu ataupun karyawan yang diberhentikannya itu. Nah, sehingga kemudian disitulah tanpa tadi dia berpikir panjang matang, sehingga bisa saja itu ternyata bisa menghambat misi ataupun tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu para pemirsa El Cinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam kegiatan berdakwah ini, ya, ternyata kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kesuksesan dakwah Islam ini bagaimana bisa berkembang, ya, tersebar di seluruh dunia sampai saat ini. Itu di antaranya adalah sikap Rasulullah yang mampu ataupun cerdas menahan emosinya. Misalkan, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang Taif, ya, bangsa Taif, supaya mereka beriman kepada Allah, menyembah Allah. Tapi ternyata ajakan Rasulullah itu direspon dengan negatif. Bahkan Nabi SAW diperlakukan secara tidak wajar, ya, yang katanya dilempar batu, artinya diusir, ya, sampai-sampai kemudian malaikat itu ada yang menaruh iba kasihan kepada baginda Nabi SAW. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu, Nabi kemudian tidak melakukan perlawanan, tapi dengan penuh kesabaran dia meninggalkan mereka, ya. Sehingga kemudian malaikat itu menawarkan kepada Nabi, bagaimana Muhammad kalau aku binasakan mereka, aku timpakan mereka dengan gunung ini, gitu ya. Apa jawab Nabi SAW? Nabi kemudian bersabda, arju an yukhrijallah min aslabihim an ya'budallah la yusyriku bi syai'a. Kata Nabi, aku mengharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan dari generasi mereka, itu bangsa Taif, yaitu generasi yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diharapkan oleh Rasulullah, apa yang dimunajatkan
dicita-citakan oleh Rasulullah terbukti. Bangsa Taif di kemudian hari menjadi bangsa kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi sampai detik ini. Kenapa bisa demikian? Itulah karena Rasulullah SAW berhasil mengendalikan emosi. Para pemirsa yang budiman, bagaimana kemudian pentingnya menahan emosi ini, dan bagaimana kisah-kisah Rasulullah yang lain yang penting untuk kita jadikan pelajaran, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Elsinta TV yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang pentingnya menahan emosi, dan ternyata mengendalikan emosional ini memiliki pengaruh ataupun faktor yang penting untuk kesuksesan ataupun impian, tujuan yang kita harapkan. Bagaimana mencapai tujuan itu? Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman, dalam menegakkan kebaikan, baik itu dalam lingkungan keluarga, ya, dalam lingkungan masyarakat, dalam konteks bernegara, tentu saja banyak sekali tantangan ataupun hambatan yang mesti kita hadapi. Ya. Dan memang gangguan-gangguan itu akan senantiasa ada. Karena itu merupakan ujian ternyata bagi kita. Bagaimana kita dalam melalui semua ujian itu, apakah berhasil atau tidak. Makanya disebutkan misalkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 186, bahwa di situ Allah menegaskan bahwa kalian itu semua itu akan diuji itu. Fi amwalikum, dalam harta kalian, wa anfusikum, dan juga dalam diri kalian akan diuji. Ya. Walatasma'unna minalladzina utul kitab min qablikum, dan juga kalian akan mendengar, ya, dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab, ya, sebelum kalian, dan juga dari orang-orang musyrik, ya, adzan katsira, yaitu gangguan, ya, yang banyak. Jadi mereka memang akan melakukan gangguan-gangguan, gitu ya. Seperti misalkan Rasulullah dalam sebuah hadis Nabi dari Yu'ainah, ya, itu pernah menceritakan bahwa dalam hadis itu, dalam riwayat itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti ataupun pernah diganggu, ya, oleh kaum musyrik pada waktu itu, kaum kafir, ya, selama 10 tahun. Lalu kemudian ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ada keinginan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan balas dendam. Ya, bayangkan, ya, disakiti selama berapa tahun tadi? 10 tahun kan gitu, ya. Diganggu terus Nabi. Sehingga ketika Nabi sudah kuat di Madinah itu, Rasulullah ada keinginan untuk balas dendam. Bagaimana balas dendamnya? Yaitu dengan cara menyerbu, melakukan serangan kepada mereka yang orang-orang musyrik yang di Makkah itu, ya, yang selama ini mengganggunya. Tapi kemudian turun ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 199, di mana ayat itu mencegah Nabi SAW untuk melakukan balas dendam. Artinya apa di sini? Rasulullah diperintahkan untuk senantiasa menebarkan kebaikan, ya, memberikan maaf. Artinya apa? Menahan emosi. Jadi mengendalikan emosi. Jangan melakukan penyerbuan, jangan melakukan balas dendam. Makanya kemudian turun ayat Al-Quran itu yang bunyinya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah mereka, khudhil afwa. Ya. Wa'mur bil urfi, dan tebarkanlah, berikanlah kebaikan kepada mereka. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang melakukan kejahatan tadi, orang-orang yang mengganggu tadi. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi balas dendam itu ya, keinginan balas dendam ketika disakiti. Ya, siapapun biasanya ada yang seperti itu ya. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah. Tapi karena Rasulullah adalah maksum, dijaga oleh Allah, ya, dicegah supaya tidak melakukan balas dendam. Kenapa? Karena balas dendam itu merupakan ekspresi emosional tadi, amarah, yang dorongannya sebetulnya adalah hawa nafsu dari setan, godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi setelah turun ayat ini, Rasulullah pun akhirnya memberikan maaf kepada mereka. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sifat maaf ini, pemaaf, termasuk juga mengendalikan emosi, mengendalikan amarah dimanapun kita berada, di keluarga kita, di lingkungan kerja kita, ya, itu menjadi perbuatan mulia, perbuatan ataupun karakter orang-orang yang bertakwa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadzibina al ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Kemudian dia mampu menahan emosinya, menahan dirinya ketika marah gitu ya. Lalu kemudian dia juga memaafkan orang lain ketika orang lain itu minta maaf. Ya, itu adalah karakter ketakwaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana cara kita untuk bisa menahan emosi ini, dan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dan juga Al-Quran untuk mengendalikan hawa nafsu ataupun amarah, kita akan ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Ersinta TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu ataupun menahan emosi, menahan amarah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang lanjutan yang tadi, ketika turun ayat 199 tentang pentingnya memaafkan, jangan melakukan balas dendam, tapi harus menebarkan kebaikan itu. Maka Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana cara aku menahan emosi?" Ini penting. Bagaimana cara aku menahan amarah? Maka kemudian turun ayat selanjutnya, yaitu ayat 200, masih surat Al-A'raf, ya, yang menjelaskan bahwa bagaimana strategi, ya, untuk bisa mengendalikan amarah tadi, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Makanya bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Ketika ada gangguan setan datang kepadamu, menggodamu, maka hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, ya, dan Maha mengetahui. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berlindung kepada Allah dari setiap apapun permasalahan ini menjadi sangat penting. Ya. Berlindung kepada Allah dari setiap apapun persoalan yang kita hadapi ini menjadi sangat penting. Termasuk juga bagaimana kita berlindung kepada Allah ketika kita menahan amarah, menahan emosi tadi. Sehingga ketika datang, ya, sesuatu yang menyebabkan kita amarah, kita mampu menahannya dengan penuh kesabaran, ya, dan kemudian dengan penuh tadi dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan muncul tindakan yang lebih memberikan manfaat daripada membawa madarat. Sehingga tadi dengan tenang menghadapi permasalahan ini memang bukan hal yang mudah, ya. Apalagi ketika misalkan dosa ataupun kesalahan perilaku orangnya itu terlalu besar misalkan kepada diri kita. Nah,
Nah, ini kan bawaannya kita ingin balas dendam ataupun ingin melakukan hal yang sama ataupun bahkan lebih untuk melakukan tindakan yang lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh orang itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya, apalagi sampai misalkan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, amarah merugikan menyebabkan kerugian bagi orang lain, atau misalkan sampai menimbulkan konflik, ya kan, ataupun permusuhan, gitu. Amarah yang sampai kemudian bahkan bisa menyebabkan hilangnya makna persaudaraan ataupun yang menimbulkan dosa dan sebagainya. Ya, itu adalah tentu amarah-amarah yang harus kita jauhi sebagai orang-orang yang beriman. Nah, para pemirsa El-Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu ada keinginan kuat untuk amarah, gitu, maka disitulah dorongan setan itu sedang begitu kuat menggoda orang tersebut. Maka caranya adalah tadi, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang wajib, ya, seperti sholat hendaklah kita kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Banyak membaca Al-Qur'an, karena pada hakikatnya Al-Qur'an itu akan menstabilkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang kuat imannya, yang beriman kepada Allah, lalu kemudian hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Termasuk di situ emosinya amarahnya terkendali. Ya, ketenangan, karena ada ketenangan tadi. Ala, ingatlah, bizikrillah, dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Termasuk di situ ketika kita banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak membaca tahlil, la ilaha illallah, tasbih, tahmid, takbir, itu zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga diajarkan dalam Al-Quran, penting sekali untuk menjaga ketenangan jiwa. Termasuk itu adalah bisa menjadi benteng agar kita tidak mudah meluapkan amarah ataupun emosi. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya gangguan yang itu bisa menyakiti jiwa kita, hati kita, yang bisa menimbulkan amarah. Maka hati-hatilah, waspadalah. Kita cerdas betul dalam menyikapi persoalan itu dengan baik. Ya. Apa Al-Quran, solusinya dari Al-Quran? Wa in tasbiru wa tattaqu, ya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jadi gangguan-gangguan itu, ya, yang datang dalam kehidupan kita ini, dihadapilah dengan penuh kesabaran. Sabar, menahan, karena dengan sabar itu bisa menahan emosi. Sabar, ya. Kemudian apalagi? Yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan kemudian juga menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Yang demikian itu, kesabaran dan ketakwaan, fa inna dzalika min azmil umur, yaitu perkara penting. Jadi, kesabaran, ketakwaan, perkara penting yang harus ditekad bulatkan dalam jiwa kita. Kalau kita ingin sukses hidup kita di dunia dan di akhirat ini, ya, termasuk juga sukses dalam menjaga amarah tadi, hendaklah kita memiliki kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa El-Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pembahasan kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.